Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang harta, sesungguhnya harta itu dengan segala macam bentuknya adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Sudah menjadi kecenderungan manusia siapapun dia akan sangat menginginkan harta benda dunia, mencintainya dan berat untuk berpisah darinya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surah Ali Imran ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab." Yang artinya telah dijadikan indah dalam pandangan manusia. Artinya sudah dijadikan fitrah tabiat, di mana manusia itu sejak lahirnya itu sudah membawa fitrah merasa dan melihat indah apa saja itu, yaitu para wanita, istri-istri, anak-anak, harta benda yang banyak, baik dari emas ataupun perak. Dan juga dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada hewan tunggangan yang bagus. Kalau sekarang sepeda motor, mobil dan semisalnya. Dan demikian pula dijadikan indah dalam pandangan manusia, yaitu binatang ternak, pertanian dan kebun. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala perhiasan dunia yang sebentar. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ada tempat sebaik-baik tempat kembali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menjelaskan tentang masalah ini, yaitu akan kecintaan yang sangat manusia kepada harta benda. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lam yamla fahu illa turab." Yang artinya, seandainya manusia itu memiliki harta berupa emas sebanyak 1 lembar. Jadi seandainya manusia itu, Bapak Ibu sekalian, memiliki harta terdiri dari emas, semuanya emas, yang banyaknya itu memenuhi 1 lembah. Lembah itu cekungan di antara 2 bukit atau 2. Seandainya penuh dengan emas, apakah manusia puas? Apakah manusia rela dengan apa yang ada itu? Kata Nabi, tidak. Dia akan masih ingin seandainya dia punya 2 lembah dari emas. Tidak cukup. Kerakusannya, ketamaannya kepada harta itu tidak terpuaskan. Punya 1 lembah berisi emas, kepingin yang kedua. Punya 2 lembah dari emas, isinya emas semua, kepingin yang ketiga. Punya 3 lembah berupa emas, kepingin yang keempat. Sampai kapan? Sampai mulutnya itu diisi dengan tanah.
Artinya sampai dia mati. Kalau sudah mati, baru tidak kepingin harta benda lainnya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sifat kita semua. Lalu apakah sifat ini tercela? Apakah sifat mencintai harta itu adalah sesuatu yang tidak baik para hadirin sekalian? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur kaya? Dan bagaimana dengan orang-orang yang belum kaya lalu kepingin kaya? Apakah harta itu memang jelek dari segi zatnya atau bagaimana? Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Islam tidak pernah memandang yang namanya dunia itu tercela dari zatnya. Dalam arti mutlak tidak ada nilainya. Islam tidak pernah memandang harta yang banyak itu sebagai kutukan atau sesuatu yang harus dijauhi dan dicela, tidak. Sesungguhnya harta benda itu yang banyak, dari emas, perak, rumah, mobil, kendaraan, binatang ternak, semuanya itu boleh-boleh saja dalam Islam. Dan itu tidak tercela dengan syarat-syarat para jamaah sekalian. Syarat yang pertama, agar kecintaan kita kepada harta itu tidak menjadi kutukan, celaan, dan azab, maka syarat yang pertama yaitu hendaknya kita tidak boleh mencintai harta benda dunia itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Boleh Pak cinta dengan harta, boleh. Boleh cinta dengan uang yang ada di bank, boleh. Boleh cinta dengan rumah kita yang bagus, kendaraan kita, boleh, semua boleh. Asal jangan sampai kecintaan kita kepada itu semua melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang apabila cintanya kepada harta benda melebihi atau bahkan hanya menyamai cinta dia kepada Allah, maka itu perbuatan yang dikategorikan syirik, menyebutkan Allah dalam cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan dalam kecintaan. Dalam perkara ini para hadirin sekalian termasuk harta benda. Dan mereka yang menjadikan dalam hal ini harta benda itu menjadi tandingan dalam kecintaan kepada Allah, mereka mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Jadi menyamakan cinta kita kepada dunia, kepada harta dengan cinta kita kepada Allah sudah syirik, apalagi melebihinya. Lalu Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah lebih dari cintanya kepada yang lain. Maka syarat yang pertama para hadirin sekalian, jangan sampai cinta kita kepada harta benda itu sama dengan cinta kita kepada Allah. Mari kita ukur para hadirin sekalian. Lalu yang kedua, hendaknya harta benda itu, dan dalam upaya kita mendapatkan harta benda itu, jangan sampai melalaikan kita dari ingat kepada Allah, melalaikan kita dari sholat, melalaikan kita dari sedekah yang seharusnya memang kita lakukan. Jangan sampai kesibukan kita mencari dunia itu memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dan laki-laki yang mana tidak dipalingkan dari apa itu? Dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Apa itu? Yaitu pekerjaannya, yaitu jual belinya, yaitu perdagangannya. Maka para hadirin sekalian,
Jangan sampai dalam upaya kita mencari dunia itu lalu lupa kepada Allah. Yang diingat cuma harta, duit. Tidak ingat kepada Allah. Sampai tidak sempat sholat, sampai lupa kalau harus bayar zakat. Maka apabila kita sampai pada tingkat seperti itu, berarti kita tercela di dalam mencari upaya kita atau mencari harta yang kita cintai. Syarat yang ketiga pada hadirin sekalian, agar kecintaan kita kepada harta benda itu menjadi baik dan tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita mencari harta itu dengan cara yang halal. Ini penting sekali. Karena pada hari ini kalau banyak manusia karena menginginkan lebih kaya, lebih banyak hartanya, tidak memperdulikan lagi dari jalan apa dia mendapatkan hartanya, halalkah atau haramkah, tidak peduli. Padahal sesungguhnya harta yang haram itu, para hadirin sekalian, adalah merupakan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh berkembang dari harta yang haram, maka neraka itu lebih layak menjadi tempat untuknya daripada surga. Maka para hadirin sekalian, ingatlah, jangan sampai karena ingin mencari harta demi harta lalu kita tidak peduli dari cara apapun, halal atau haram, hanya untuk memuaskan keinginan kita kepada harta. Ingatlah Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Di hari kiamat tidak akan bergeser kaki atau kedua telapak kaki seorang hamba, siapapun dia, hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Apabila jawabannya benar, selamat. Apabila jawabannya salah, maka dia celaka dan adab pada dirinya. Dan di antara 4 perkara yang akan ditanyakan Allah Ta'ala secara langsung tanpa ada penerjemah adalah wa'an malihi min aina tasabah wa fi aina anfaqah. Tentang hartanya. Tentang hartanya ditanya dari 2 sisi, depan dan belakang. Dari sisi depan, dari mana cara dia memperolehnya, dengan cara yang halal atau haram. Dan kemudian dari sisi belakang, yakni ketika sudah mendapatkan harta, dibelanjakan ke mana? Apakah untuk perkara-perkara yang halal atau perkara-perkara yang haram? Yang berikutnya, syarat yang keempat, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar harta yang kita dapatkan itu menjadi berkah bagi kita, hendaknya kita mengeluarkan haknya bagi miskin, haknya orang-orang yang berhak atas harta kita. Jangan sampai kita menyimpan, tidak membayar zakat, atau tidak melakukan sedekah, baik yang wajib ataupun sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah At-Taubah ayat 34, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan harta mereka berupa emas dan perak lalu tidak berinfak di jalan Allah, di antaranya tidak mengeluarkan zakatnya, maka berilah kabar gembira kepadanya akan azab yang pedih. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, syarat yang kelima, agar harta dan kecintaan dia kepada harta itu membuahkan kebaikan, maka hendaknya dia menjadikan harta itu menjadi wasilah sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, mendapatkan keberkahan di dunia hingga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan atau memerintahkan kita untuk menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita untuk mencari bekal akhirat dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Qasas, yaitu pada ayat yang 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah akhirat dengan menggunakan apa saja yang aku berikan kepada kalian, di antaranya harta. Gunakanlah harta itu untuk mencari surganya Allah
mencari akhirat, mencari keridhaan Allah dengan jalan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah takut untuk berinfak. Karena tidaklah kita berinfak di jalan Allah setiap rupiahnya kecuali akan diganjar oleh Allah Taala dengan pahala yang besar. Rasulullah bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik." Wahai Sa'ad, dia berkata kepada Sa'ad bin Waqqas, apa saja yang kau belanjakan dengan berharap keridhaan Allah, berharap melihat wajah Allah Ta'ala, maka kau akan diberikan ganjaran atasnya, hingga bahkan yang kau berikan kepada istri. Dan jangan takut untuk berinfak, karena harta orang yang berinfak itu, para hadirin sekalian, tidak akan berkurang, bertambah dan bertambah. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa wa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikat khalafa." Tidaklah setiap hari para hadirin sekalian, di mana seorang hamba di pagi hari itu, kecuali ada dua malaikat yang akan turun setiap harinya di bumi. Malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang suka berinfak, sehingga harta orang yang ahli sedekah tidak pernah berkurang." Pada diri sekalian, baik dari segi jasadnya, dari segi zatnya, apalagi keberkahannya. Sebaliknya malaikat yang kedua berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada harta orang yang suka menahan kewajibannya, tidak memberikan kewajibannya." Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena itu bahkan para hadirin sekalian, beruntunglah orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala, sedikit ataupun banyak. Bahkan sebagian sahabat yang miskin, yang fakir, itu menginginkan agar mereka bisa beramal seperti amalnya orang-orang kaya. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, pernah berkata bahwasanya sebagian daripada orang-orang fakir, daripada kaum muslimin, bertanya, "Ya Rasulullah, dapat ahli dusur bil ujur." Ya Rasulullah, enak orang-orang kaya itu borong pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, dan kami tidak bisa. Kepada hadirin sekalian, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana agar kita ini bisa mendapatkan keberkahan dari harta yang kita miliki, dari kecintaan kita kepada harta yang kita miliki? Caranya adalah dengan tidak memposisikan harta itu menjadi milik kita. Posisikanlah kita hanya orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat akan diambil beserta dengan atau bersama dengan kematian kita. Jangan sampai para diri sekalian hidup menjadi orang kaya, atau hidup karena bakhilnya dengan hartanya seperti orang miskin, tetapi ketika di hari kiamat dia dihisab seperti orang kaya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis sebagai penutup, Rasulullah bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali mali." Anak Adam, manusia berkata, "Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku." Seolah itu miliknya yang mutlak. Maka berkata Rasulullah, "Wa hal laka ya bani Adam min malika illa ma akalta fa afnait, aw ma labista fa ablait, aw ma tasaddaqta fa amdait." Padahal wahai anak Adam, wahai manusia, tidak lebih dari hartamu itu, dari semua yang kau miliki itu, yang menjadi hartamu itu cuma 3 saja. Lainnya bukan hartamu, lainnya menjadi milik orang lain, akan diwariskan kepada orang lain. Apa 3 harta yang betul-betul jadi milik kita? Yaitu apa yang kita makan lalu kita habiskan, apa yang kita pakai dari pakaian lalu kita lakukan dan hancur bersama dengan hancurnya dunia. Dan yang tetap kekal, yang kita kekalkan sehingga hari kiamat, hingga bertemu dengan Allah, adalah apa yang disedekahkan. Maka para hadirin sekalian, bersedekah di jalan Allah, janganlah bakhil, agar kecintaan kita kepada harta menjadi berkah bagi kita di dunia wal akhirah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,
komen dan subscribe ya. Terima kasih.